Raja Salman, media asing dan 1,6 miliar penonton kepincut Mandalika, Jokowi makin berkibar. Ditulis oleh Nina Nur. Mayoritas rakyat negara ini menyukai perilaku dan gaya Presiden Jokowi. Makanya bisa menang pemilu sampai 5 kali kan? Kecintaan rakyat terhadap Presiden Jokowi menjadi sebuah kekuatan politik yang besar. Sampai-sampai para pengamat politik sepakat bahwa Presiden Jokowi akan berperan besar dalam menentukan hasil Pilpres 2024. Pengaruh kuat Presiden Jokowi akan sangat berarti bagi siapapun yang didukung beliau sebagai Capres 2024. Yang pasti sih bukan dari kalangan oposisi dan kadrun, mereka yang tergabung dalam barisan sakit hati, yang gagal move on dari kekalahannya, yang demen menggelar demo tentang apa saja, tapi ujung-ujungnya minta Jokowi mundur. Berbagai cara dipakai oleh para lawan politik Presiden Jokowi untuk menonjolkan, untuk memojokkan dan mendiskreditkan semua kinerja dan prestasi Jokowi. Padahal dibalik itu semua mereka sebenarnya sangat takut sama Presiden Jokowi. Iya, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang penakut. Orang penakut yang memakai fitnah sebagai senjata. Dari fitnah turunan keluarga PKI, fitnah kriminalisasi ulama, hingga fitnah menjual negara kepada pihak asing. Sehingga mereka menyebut aksi menyerang Jokowi sebagai jihad. Padahal kenyataannya sangat berbeda dan bertolak belakang. Cara Presiden Jokowi melawan itu semua adalah dengan menorehkan makin banyak prestasi. Ngapain buang-buang waktu membalas fitnah dengan argumen yang panjang? Lebih paten jika membalasnya dengan prestasi. Misal dengan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Tinggal balik tanya ke pihak oposisi dan gerombolannya. Mereka sudah bisa apa? Apakah mereka bisa menangani pandemi sebaik Presiden Jokowi? Pandemi tidak menghentikan langkah Presiden Jokowi dalam berbagai proyek besar yang dibangun beliau. Salah satunya adalah sirkuit Mandalika. Justru proyek ini jadi penggerak ekonomi yang dibutuhkan rakyat agar bangkit dari imbas buruk pandemi. Sekali lagi, nggak pakai mangkrak. Sirkuit Mandalika pun sudah resmi jadi tempat balapan tingkat internasional dengan digelarnya ajang WSBK beberapa hari lalu. Sudah bisa diprediksi bahwa para lawan politik Jokowi sangat mengamati situasi di Mandalika. Mereka menunggu momen buruk yang bisa digunakan untuk mendiskreditkan hasil kerja Presiden Jokowi. Mau menyerang pakai besaran biaya pembangunan sirkuit Mandalika, mereka sudah tidak bisa. Dengan biaya sekitar 1,1 triliun rupiah, sirkuit Mandalika dibangun sesuai dengan standar internasional. Bahkan ada proses penguatan sirkuit untuk mencegah bahaya likuifasi tanah. Biaya pembangunannya pun dari investasi, bukan mengambil duit rakyat. Sehingga para kadrun pun tidak berani membandingkannya dengan Formula E. Momen buruk yang dinanti akhirnya terjadi ketika hujan besar melanda sirkuit Mandalika. Terjadi beberapa genangan air dan jalanan yang jadi becek. Video banjir pun beredar di media sosial, jadi amunisi buat penyerang prestasi Jokowi. Misalnya oleh politisi Demokrat Cipta Panja. Dia berusaha menyentil dengan menyebut hanya di Mandalika boleh-bolehnya roket air. Padahal ya, yang namanya hujan dan banjir adalah suatu kejadian alam yang biasa terjadi sebelumnya di gelaran MotoGP. Misalnya, pada Maret 2017 di Qatar, pada Agustus 2018 di Inggris, pada November 2018 di Malaysia, pada September 2020 di Italia. Bahkan sirkuit canggih di Dubai pun pernah batal menggelar ajang balap karena kebanjiran pada Januari 2020. Sedangkan di Indonesia genangan air pasca hujan deras itu dipolitisir untuk menyerang presiden. Hanya di Indonesia loh. Namun apa yang terjadi kemudian? Kualitas aspal sirkuit Mandalika malah mendapat pujian dari para pembalap WSBK, Jonathan Rea dan Scott Redding. Aspal menawarkan banyak daya cengkram dalam kondisi lintasan yang basah. Ada tergelincir tapi Anda tetap bisa menyerang. Itu menyenangkan, ujar Scott Redding. Sejujurnya, ini salah satu sirkuit dengan daya cengkram terbaik di dunia dalam kondisi lintasan basah, puji Jonathan Rea. Itu politisi Demokrat kayaknya jadi pengen pakai ember di kepala kan? Pujian tidak berhenti di sana saja. Media asing Speedweek juga melontarkan pujian terhadap sirkuit Mandalika. Tidak tanggung-tanggung, sirkuit Mandalika sampai disebut sebagai surga baru untuk WSBK. Disebut sangat layak menjadi tuan rumah final WSBK 2021. Semua berjalan lancar tanpa ada kecelakaan serius dan bahkan tanpa keluhan dari tim dan pembalap. Mereka malah jatuh cinta dengan surganya Lombok. Para penduduk disebut sangat ramah dengan alam yang indah. WSBK di Mandalika juga disebut mendapatkan perhatian yang nyata dari publik. Pujian yang bikin para kadrun ambyar. Fakta lain yang mencengangkan adalah jumlah penonton WSBK di dunia. Ajang WSBK di sirkuit Mandalika ternyata ditonton oleh 1,6 miliar penduduk dunia. Mantap. Dan yang bisa bikin para kadrun pingsan adalah satu hal ini.
Ternyata Raja Salman dari Kerajaan Arab Saudi pun kepencut dengan sirkuit Mandalika, sampai menawarkan sirkuit Mandalika untuk jadi tuan rumah ajang balap mobil paling bergengsi di dunia Formula 1. Salah satu hal yang bisa mewujudkan tawaran tersebut adalah keberhasilan menggelar ajang MotoGP pada Maret 2022 mendatang. Tentunya jika melihat kesuksesan gelaran WSBK beberapa hari lalu, maka kesuksesan gelaran MotoGP sudah ada di depan mata kan? Hasil yang paling mengena buat rakyat dari sirkuit Mandalika, diungkap oleh pemerintah NTB. Ternyata gelaran WSBK berhasil menurunkan angka pengangguran di sana. Serapan tenaga kerja di ajang WSBK mencapai 12.000 orang, semua berada di sektor event, hotel, destinasi, hingga sektor turnanya, seperti transportasi dan travel yang ikut menggeliat. Sementara kebutuhan tenaga kerja untuk gelaran MotoGP akan mencapai hingga 100.000 orang, sebuah dampak yang sangat positif bagi masyarakat NTB. Rakyat senang dan bangga. Nama Presiden Jokowi makin harum, supremasi Presiden Jokowi dunia politik makin kuat, tidak terkalahkan. Panggung demi panggung penyokong kekuatan politik Presiden Jokowi. Panggung yang membawa manfaat banyak buat rakyat, bukan sekedar panggung yang dinikmati sendiri. Presiden Jokowi memang begitu sih, hobinya membawa manfaat buat rakyat. Gak pakai tata kata, gak pakai mangkrak-mangkrak, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. 27. Namun, terkait Formula E, Muzani mempertanyakan apakah penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tersebut merupakan kebutuhan masyarakat Jakarta saat ini. Bahkan, Muzani mengingatkan, tagline yang diusung Anies saat berkampanye adalah maju kotanya, bahagia warganya. Ia juga mempertanyakan apakah penyelenggaraan Formula E merupakan indikator dari kemajuan sebuah kota. Mak jelek, Gerindra Pusat sudah berani serang Anies dan sentil Gerindra DKI soal Formula E. Ditulis oleh Ferry Padli. Hajatan Formula E yang rencananya digelar di DKI Jakarta itu selalu saja menjadi perbincangan. Baik warga dunia nyata maupun dunia maya tidak luput dari membicarakannya. Hanya saja sebatas di omongan itulah, karena bentuk terangnya saja hingga saat ini kita belum tahu. Beda dengan rencana balap motor GP di sirkuit Mandalika, sirkuitnya sudah ada yakni di Lombok, dan pihak panitia penyelenggara juga sudah memutuskan Indonesia akan menjadi tuan rumah balapan motor kelas utama tersebut pada 20 Maret 2022 mendatang. Sedangkan Formula E, tempatnya saja kita belum tahu apakah di depan Balai Kota DKI atau di markas FPI di Petamburan.